Selamat malam. Di sini saya Andi Setiawan dengan NIM 1202 170344 akan menjelaskan atau mempresentasikan dari tugas remedial kalau 3 itu tentang dashboard report. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama ada konsep dasar dashboard, yaitu pengertian dashboard. Jadi dashboard adalah visualisasi dari sekumpulan data yang menjadi informasi penting dalam bentuk tabel, laporan, indikator, dan mekanisme peringatan yang menunjukkan performa manajemen yang digunakan dalam proses pengawasan dan pengelolaan kegiatan bisnis. Informasi yang disajikan dalam dashboard berfokus pada hal yang penting agar informasi tersebut dapat dibaca dengan mudah. Kemudian terdapat 3 jenis dashboard sini. Saya bagi 3 jenis dashboard. Yang pertama yaitu strategis. Ketika berbicara mengenai dashboard strategis, maka kita akan memberikan manajemen sebuah visualisasi kondisi perusahaan atau organisasi sehingga dapat memunculkan sebuah strategi atau pergerakan baru yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian kedua ada taktikal. Dashboard taktikal ini sebagai gambaran visualisasi yang memberikan manajemen sebuah perspektif dan taktik baru dalam menjawab tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan maupun organisasi. Dashboard ini akan menampilkan data yang tidak real time dan tidak absolut sehingga memberikan banyak perspektif bagi manajemen untuk merumuskan taktik yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga ada operasional. Dalam konteks dashboard operasional dapat kita artikan sebagai visualisasi terhadap kegiatan sehari-hari yang ada dalam organisasi atau perusahaan yang akan dipantau dan dinilai terhadap kesesuaian target maupun standar yang diinginkan oleh manajemen. Dashboard operasional biasanya berfokus pada memberikan pemberitahuan jika terjadi expansion yang didasarkan pada waktu yang real time maupun data yang bersifat transaksional. Kemudian ada manfaat dari dashboard. Yang pertama yaitu visibilitas. Manfaat menggunakan dashboard pertama yaitu visibilitas, mampu untuk melihat bagaimana kinerja dari proyek terutama dalam waktu nyata, merupakan manfaat nomor 1 dari dashboard. Kemudian hemat waktu dan biaya. Manfaat selanjutnya yaitu hemat waktu dan biaya. Dashboard dirancang untuk memanfaatkan kinerja proyek secara efisien tanpa adanya dashboard. Perlu adanya pembuatan laporan yang memakan waktu dan menarik dari pengelolaan proyek yang sebenarnya. Jika terdapat berulang kali kembali pembuatan laporan suatu aspek proyek, maka widget yang terdapat di dashboard sangat bagus untuk menghilangkan kesibukan kerja. Setelah widget dibuat, dapat memeriksa kapanpun sesuai keinginan tanpa perlu file atau dokumen. Kemudian data yang terpusat. Manfaat ketiga ini data yang terpusat. Efisiensi lain dalam menggunakan dashboard adalah semua data proyek yang perlu dipantau agar tetap pada jalurnya dikumpulkan dan ditampilkan di suatu tempat. Dalam artian terpusat, kita tidak perlu berpindah dari satu platform ke platform lainnya menggunakan banyak tool atau alat, atau tersimpangkan dengan membuat laporan unik. Semua ada di satu tempat di mana bisa mendapatkan data dengan yang dibutuhkan untuk mengelola laporan dengan cepat. Kemudian manfaat lainnya itu untuk pengambilan keputusan. Dashboard tidak akan memberikan pendapat atau mengaburkan temuan mereka karena prasangka yang ada. Dengan adanya dashboard, mendapatkan pandangan proyek yang jelas dan tidak bias, yang merupakan satu-satunya cara untuk membuat pilihan tepat yang akan membantu kinerja. Dashboard yang akan memberikan hasil yang lebih baik karena mengukur proyek secara akurat dan dapat menjadwalkan sesuai rencana. Hal ini berarti produktivitas yang lebih besar dan berkurangnya stres. Kemudian yang terakhir itu akuntabilitas. Dashboard bukan hanya tool yang pasif atau menunjukkan apa yang terjadi. Ini juga merupakan sarana untuk menyoroti apa saja bagian tidak berhasil. Meskipun mendapat data yang menyatakan bahwa berada di jalur benar, itu bagus. Penting juga melihat di mana letak masalahnya. Dashboard meminta tim bertanggung jawab atas tindakan mereka yang baik maupun yang buruk, dan itu akan memberikan mereka info yang mereka butuhkan untuk ditingkatkan. Dashboard meminta tim bertanggung jawab atas tindakan mereka yang baik maupun yang buruk, dan itu akan memberikan mereka info yang mereka butuhkan untuk ditingkatkan. Kemudian implementasi.
Nah, pada implementasi dashboard ini saya mengimplementasikan pada kasus pandemi COVID-19 yang berada di Indonesia. Berikut dashboardnya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ke Google Data Studio-nya aja. Nah, ini. Nah, jadi di sini saya membuat dashboardnya menggunakan Google Data Studio. Nah, di sini ada geomap yang berisi penyebaran kasus COVID yang ada di setiap provinsi di Indonesia. Jadi, nah di legendnya ini itu total kasusnya. Jadi, di sini saya beri warna merah. Jadi semakin tebal warna merahnya berarti tingkat kasus COVID di provinsi itu tinggi. Dan kalau warna merah pudar berarti tingkat kasus di provinsi itu rendah. Nah, misalnya kita lihat di sini Jawa Barat, merahnya terang, berarti di sini kita lihat tingkat kasusnya bisa mencapai 246.779. Kemudian di sini ada time series chart, yaitu yang pertama yang warna merah ini kasus baru perharinya atau kasus konfirmasinya. Nah, di sini bisa kita lihat dari tanggal 1 Maret, di sini saya ngambil sampai 1 Maret 2020 sampai 28 Maret 2021. Nah, di sini kita lihat kasus baru perharinya, perkembangannya. Di sini naik kasusnya di 2 Februari, di sekitar Januari dan Februari. Kemudian yang abu-abu ini kasus meninggal perharinya. Di sini kasus bisa kita lihat kasus meninggalnya nggak semelonjak kasus baru perharinya, tapi sama ya, sekitaran Januari Februari itu kayak meningkat gitu. Kemudian di sini ada scorecardnya, ini totalnya ya, total dari semua provinsinya kasus terkonfirmasinya yaitu 1.495.452.000. Kemudian kasus meninggalnya ada 39.711. Kasus sembuhnya cukup bagus ya, 1.324.347. Nah, di sini ada top 10 dari provinsi yang ada di Indonesia, di mana total kasus terkonfirmasinya. Di sini kita lihat total kasusnya yang terbanyak yaitu di DKI Jakarta sampai 379.204 kasus. Kemudian kedua ada Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, seluruh Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Banten, Riau, dan daerah istimewa Yogyakarta. Di sini cuman 10 ya karena memang top 10, tapi masih banyak provinsi lain. Nah, mungkin itu saja yang dari saya buat. Oh iya, di sini saya bisa ngefilter juga ya. Misalnya kita di sini mau ngelihat dari Kalimantan Timur nih, nah bisa kita klik. Nah, terus langsung nih time seriesnya ada juga dari gimana kasus baru perharinya. Nah, di sini bisa dilihat ya kasus meninggalnya rupanya cukup meningkat di 19 Agustus. Nah, di sini kasus perharinya, di sini scorecardnya bisa kita lihat juga. Misalnya mau Riau, nah kita klik aja Riau. Jadi kita bisa ngefilter juga. Kalau ngebalikannya tinggal di reset aja. Oke, nah ini total Indonesia. Kalau tadi bisa ngeklik per provinsinya. Jadi kayak gitu. Lanjut, balik ke PPT-nya lagi. Oke, nah kesimpulan dapat kita ambil dari pengerjaan tugas ini, yaitu yang pertama, dashboard adalah tampilan visual berasal dari berbagai data dan informasi dalam bentuk visualisasi yang digabungkan dalam satu layar, di mana dapat membantu dalam pengambilan sebuah keputusan bagi perusahaan atau organisasi. Dashboard memiliki berbagai manfaat seperti visibilitas, hemat waktu dan biaya, data yang terpusat, pengambilan keputusan berdasarkan data, dan akuntabilitas. Pengimplementasian dashboard pada kasus COVID-19 di Indonesia memberikan informasi seputar perkembangan kasus COVID-19. Dengan adanya dashboard tersebut, masyarakat bisa dengan lebih mudah membaca data perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, dan diharapkan dengan adanya informasi tersebut, kesadaran masyarakat bisa lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.